Alhamdulillahirrahmanirrahim, bahwa SMKN 1 Trirejo ini memasuki usia yang ke-7. Kalau diibaratkan seorang anak usia 7 tahun itu adalah usia perkembangan. Demikian juga SMKN 1 Trirejo ini dalam usia yang memasuki 7 tahun ini kita meletakkan dasar-dasar untuk pembentukan karakter anak-anak, meletakkan dasar-dasar untuk pembentukan pengetahuan anak-anak. Maka dari itu, bahwa alhamdulillah pada usia 7 tahun ini nampaknya arah kemana SMKN 1 Trirejo ini mau dibawa itu sudah agak terlihat. Teknik pemesinan merupakan salah satu jurusan yang sangat diminati oleh para anak-anak yang akan masuk ke SMK, karena teknik pemesinan itu mempelajari tentang production mesin. Artinya di dalam industri atau perusahaan yang memproduksi benda-benda teknik itu semuanya dihasilkan oleh para pekerja yang mempunyai latar belakang bidang kalian teknik pemesinan. Teknik pemesinan salah satu yang dipelajari antara lain proses atau teknik mesin bubut, teknik mesin press, teknik mesin scrap, dan teknik kerja bantu, yang kesemuanya merupakan keahlian-keahlian yang nantinya memproduksi daripada benda-benda teknik. Kami sangat senang sekali saat belajar di sini selama 3 tahun. Banyak ilmu yang kami dapatkan, yaitu tentang mesin bubut, freeze, bor, dan lain-lain. Dari semua mata pelajaran yang ada di sini, pelajaran teknik mesin adalah pelajaran yang sangat saya sukai dari semua mata pelajaran yang ada di sini. Alasannya pelajaran mesin sangat dibutuhkan dalam bidang industri. Yang paling penting di mesin ini adalah kita harus disiplin, terampil, dan kompetitif. Ini adalah salah satu pengalaman saya di sana. Sudah mengikuti diklat, latihan sampai PSG di PT P3K Unesa Ketintang Surabaya. Dan kami di sana sangat banyak belajar di sana, karena sana mesinnya sudah sangat canggih, sudah dari luar negeri, dan tentunya ada mesin CNC yang itu sangat bagus bagi saya lah. Sudah bisa mengoperasikan mesin CNC dan menjalankannya sangat baik sekali, dan alhamdulillah mendapatkan prestasi yang sangat bagus dari sana. Ini adalah bukti dari kami dari PT P3K Ketintang Surabaya. Kami mengikuti pelatihan mesin CNC yaitu bubut dan milling. Kami di sana mengikuti pelatihan selama seminggu, dikirim oleh sekolah, yaitu kami mewakili sekolah untuk mengikuti pelatihan ini. Sekarang ini hasilnya, kami mendapatkan sertifikat pelatihan CNC di bidang CNC. Inilah hasil dari perjuangan Bapak Ibu Guru Teknik Pemesinan. Kami dikirim lomba Olimpiade Metrologi Industri, dan inilah hasil. Kami masuk 5 besar dalam tingkatan kabupaten. Yang membimbing kami semua berhasil mendapatkan ini semua adalah berkat guru Pak Agus, Pak Riyadus, Pak Heri, sama Bu Linda, yang sampai saat ini terus mendidik kami sampai kami bisa seperti ini. Di sini teknik insight ini siswa menjuru atau mengacu kepada
dua kompeten, yaitu pengendali sama penerangan. Di sini siswa harus bisa dan wajib menguasai dua materi, yaitu penerangan dan pengendali. Karena dunia industri atau di luar sana dunia usaha atau pekerjaan itu membutuhkan jurusan listrik banyak sekali. Dan siswa selama belajar di sini dalam waktu 3 tahun plus untuk prakerin, siswa sudah menguasai dan besok wajib mengembangkan sendiri agar siswa bisa bersaing di luar sana, dalam arti bersaing segala materi listrik ataupun segala keahlian, pengalaman harus memiliki siswa agar siswa bisa bersaing dan mampu menjadi seorang listrik yang kompeten. Alhamdulillahirrahmanirrahim, berkat guru-guru saya yang selalu membimbing saya sehingga saya dapat berprestasi di tingkat nasional dalam ajang lomba inovasi dari untuk pemanfaatan hati. Alhamdulillah saya dapat juara 1 tingkat nasional dalam acara sastra. Terbaru juga saya setelah lulus saya diterima bekerja di PT Sparmat BK sebagai teknisi dan quality control atau disebut dengan operasional. Industri adalah sebuah bidang kejuruan di SMK yang belajar tentang sistem otomatisasi dan implementasi industri. Elektronika industri sedikit berbeda dengan elektronika pada umumnya, yang bisa berkaitan dengan audio video. Kalau di SMK Jati Trilojo, elektronika industri ini menceritakan bagaimana sih sistem kendali elektronika, sensor dan aktuator, ketika rangkaian terprogram. Di saat ini, kebanyakan di industri yang sudah maju itu banyak menggunakan peralatan dan sistem otomatisasi. Nah, di sini anak-anak belajar tentang seperti itu. Harapannya, lulusan dari sekolah kita, terutama di elektronika industri, anak bisa bekerja di bidang-bidang yang terkait dengan sistem otomasi industri, di mana satu mulai banyak dibutuhkan di perusahaan-perusahaan. Selain itu, harapan lainnya adalah jika anak-anak yang karir di bidang wirausaha, seperti di bisnis pembuatan kit elektronika dan robotika. Dan juga bagi yang mau melanjutkan kuliah, mudah-mudahan nanti jika diberikan bidang-bidang yang lebih lanjutan di kampusnya masing-masing. Yang saya tahu banyak kampus-kampus yang mulai mendalami tentang elektronika industri. Kami di sini belajar tentang pengenalan komponen dasar, cara memasang komponen pada rangkaian, menggambar rangkaian, dan kami juga diajari untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan ringan pada rangkaian yang kita buat sendiri. Selain pembelajaran itu, kita juga mendapatkan pengalaman-pengalaman baik dari sekolah maupun di dunia industri. Mulai dari kelas 10 kita mendapatkan pengalaman dan pembelajaran tentang elektronika dasar. Kelas 11, alhamdulillah kami melaksanakan praktek kerja industri di perusahaan-perusahaan industri di wilayah Gresik dan sekitarnya. Di sana kami mendapatkan pengalaman yang sangat berharga untuk masa depan kami, mengenai pengalaman kerja dan praktek langsung di mesin kerja yang ada di industri. Yang kami harapkan lulusan dari SMKN semua bisa menggapai cita-citanya dan bisa bermanfaat bagi masyarakat. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih untuk semua guru dan staf SMK Negeri 1 Trilojo yang telah mendidik dan membimbing kami, terutama untuk guru teknik elektronika industri, khususnya Bapak Asrul Yanuar yang telah mendidik, mendukung dan mensupport kami sehingga kami bisa mendapatkan juara 3 pada kelas 10 dan juara 1 pada kelas 11 di lomba karya inovasi energi terbarukan yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Gresik.
SMKN 1 Direjo sudah melaksanakan beberapa program, di antaranya yang pertama nilai-nilai kedisiplinan. Mulai dari masuk gerbang pintu, anak-anak sudah disambut oleh tim-tim OSIS dan tim kesiswaan dan keterlibatan dengan sapa, senyum, dan salim. Ini adalah menekankan pada nilai-nilai kedisiplinan dan kesetiakawanan. Yang kedua, masuki kelas sebelum pembelajaran dimulai. Anak-anak dibiasakan untuk selalu mengawali dengan berdoa bersama. Kemudian dilanjutkan membaca ayat-ayat Al-Quran. Dilanjutkan dengan berinfak, baik untuk kepentingan sosial maupun untuk kepentingan sarana ibadah. Yang ketiga, SMKN 1 Direjo juga memprogramkan untuk sholat sunnah dan wajib secara berjamaah. Memasuki waktu zuhur diawali dengan azan dari sentral. Kemudian anak-anak melakukan sholat berjamaah di masjid. Selanjutnya yang keempat, untuk melaksanakan program nawacita dari Bapak Presiden, anak-anak siswa-siswa SMKN 1 Direjo dibekali dengan mengenalkan, diajarkan, sekaligus memahamkan dengan budaya-budaya Islami, budaya-budaya asli Indonesia. Hal ini untuk membekali siswa, membentengi siswa, dan juga memfilter budaya-budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Kimia Analisis berdiri sejak tahun 2014 dan tahun ini Kimia Analisis untuk pertama kalinya meluluskan angkatan pertama. Dan harapannya di lulusan Kimia Analisis memiliki kemampuan, keterampilan, dan skill yang sesuai standarnya dari industri. Memiliki keterampilan soft skill dan hard skill, khususnya sebagai analytics nanti bisa bekerja di bagian industri laporan atau R&D, quality control, maupun bisa entrepreneur, maupun bisa di perguruan tinggi negeri. Saat ini juga Kimia Analisis juga sangat intens bekerja sama dengan PT Petrokimia Gresik di bawah naungan Kementerian Perindustrian, karena SMKN 1 Direjo adalah salah satu sekolah binaan dari Kementerian Perindustrian di bawah naungan PT Petrokimia Gresik. Kami memperoleh ilmu tentang penggunaan alat kimia. Selain itu, kita juga memperoleh ilmu tentang analisis kimia sederhana dan terapan. Serta di Kimia Analisis, kita juga mendapat ilmu tentang perhitungan kimia. Di pengajar di sini saat mengerti kondisi kami, mereka mengajar dengan santai tapi serius. Dari 3 tahun ini, kami memperoleh berbagai prestasi. Di antaranya yaitu kami pernah mendapat juara 2 lomba karya tulis ilmiah tingkat nasional di Universitas Muhammadiyah Malang. Saya sendiri juga pernah memperoleh juara 4 Olimpiade Statistika di Universitas Adibuana Surabaya. Harapannya, kami dapat diterima di perusahaan bagian laboratorium dan diterima di perguruan tinggi negeri.
grafis, pengolahan audio, fotografi maupun videografi. Siswa kami atau siswa-siswi kami akan mampu bersaing jika lulus dari SMK 1 Direjo untuk di perusahaan industri kreatif maupun di bidang wirausaha. Saya pasti yakin karena siswa-siswi kami selama belajar di SMK 1 Direjo penuh dengan semangat, penuh dengan kreativitas maupun inovasi sehingga menghasilkan karya yang lebih baik. Menurut saya, ketika saya menjadi murid multimedia, saya merasa senang. Dan di sini pengalamannya tuh luar biasa, dari pengeditan, syuting dan lain-lain. Kalau saya di sini banyak ilmu yang bisa didapatkan, dari mulai editing video, editing grafis, dan di sini saya mulai dari nol hingga sekarang saya bisa mendapat penghasilan dari dunia desain grafis. Menurut saya di sini saya merasa senang karena banyak teman-teman yang gokil dan banyak menangkan ide-ide yang kreatif. Terus di sini juga saya bisa mengembangkan ilmu desain saya dan akhirnya saya membuat desain web dan akhirnya perekonomian saya tidak susah seperti itu. Kalau saya sih di multimedia lebih bisa menuangkan ide saya kreatif yang mungkin. Nah, selama 3 tahun kita bersekolah, kami berempat telah mendapatkan beberapa juara, khususnya ini Detkon, Jawa Pos. Kita mendapatkan juara 2 kali, dan setelah itu kita dapat lagi film pendek dari Kumsida tentang guru yang ada di SMK, khususnya di multimedia ya, seperti Pak Budi, Pak Ari, Pak Rafli, dan Bu Gadis. Saya berterima kasih sekali karena mereka telah membimbing kita semua, kami yang mengajari kami dari nol sampai sekarang bisa. Terima kasih sekali Bapak Ibu Guru. Saya semua mengucapkan terima kasih kepada guru di SMK Media. Dengan adanya instruksi Presiden nomor 9 tahun 2016 tentang vokasi pendidikan kejuruan, bahwasanya SMK itu harus link and match dengan industri. SMK harus menyiapkan dan menyediakan semua yang menjadi kebutuhan industri. Lulusan SMK itu harus siap pakai apa yang menjadi kebutuhan di industri. Alhamdulillah, melalui kerjasama Kementerian Perindustrian dan Kementerian Pendidikan Nasional, SMKN 1 Direjo menjadi pilot project, menjadi SMK binaan BUMN PT Petrokimia Gresik. Dengan demikian, tahun ajaran baru 2017-2018, SMKN 1 Direjo sudah melaksanakan kurikulum industri. Dan insya Allah tahun 2017 anak-anak siswa-siswi SMKN 1 Direjo ini harus melaksanakan kurikulum itu dengan magang minimal selama 6 bulan di BUMN PT Petrokimia Gresik. Di bidang akademis lainnya, sekolah sudah memprogramkan untuk mempersiapkan kompetensi anak di dalam menambah pengetahuan untuk mengikuti lomba kompetensi siswa, baik tingkat kabupaten, tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Juga mempersiapkan lomba kompetisi sesuai dengan kompetensi keahlian, baik di bidang teknologi
rekayasa di bidang energi terbarukan maupun karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan keahlian masing-masing. Melalui binaan secara rutin dan terprogram, alhamdulillah sampai dengan tahun 2017 ini anak-anak sudah pernah meraih juara tingkat nasional, tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten. Ke depan, untuk mempersiapkan anak-anak bisa berkompetisi baik di lingkungan industri menjadi tenaga kerja maupun kompetisi di tempat lainnya, sudah dipersiapkan baik melalui pelaksanaan kurikulum maupun melalui binaan ekstrakurikuler. Semoga Allah meridhoi semua yang akan kita programkan. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa. 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 SMK bisa.